Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello murid-murid ibu yang terpelajar. Apa kabar semuanya? Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Video kali ini ibu akan melanjutkan materi pada buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8. Dan materinya adalah When I Was a Child, yang merupakan materi chapter 10. Dan ini adalah video part 1. So, murid ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Oke, sekarang kita buka buku halaman 141, chapter 10. Pembahasannya, When I Was a Child, ketika saya masih kecil. Pada chapter ini, we will learn to communicate states and events in the past in order to share information with others. Kita akan mengkomunikasikan pernyataan dan kejadian yang terjadi di masa lampau yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Jadi, pada chapter ini kita akan belajar mengenai pembahasan simple past tense. Oke, terlebih dahulu ibu akan jelaskan pengertian dari simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang menyatakan action atau tindakan yang terjadi di masa lampau. Untuk keterangan waktu, simple past tense biasanya menggunakan kata yesterday, last night, 1 hour ago, last month, last year, 2 days ago, etc. Kalimat simple past tense dibagi menjadi dua, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang diikuti oleh noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang diikuti dengan kata kerja. Pada simple past, kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja kedua atau verb to. Jenis kata kerja dalam bahasa Inggris ada dua macam, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan, di mana perubahan kata kerja mengikuti aturan yang ada, dengan menambahkan akhiran ed pada kata kerja kedua maupun kata kerja ketiga. Di sini contohnya ada kata play. Play artinya bermain. Dalam bentuk kedua dan ketiga, di sini ditambahkan dengan ed pada akhir kata, yaitu menjadi kata played. Contoh berikutnya ada kata stop dan open. Di sini juga bentuk kedua dan ketiga ditambahkan dengan ed. Ini merupakan contoh kalimat yang regular verb. Selanjutnya irregular verb. Irregular verb yaitu perubahan kata kerja yang tidak melalui kaidah yang ada. Bentuknya berubah-ubah dan tidak tentu atau tidak konsisten. Contoh irregular verb yaitu ada kata eat, artinya makan. Bentuk kedua dari kata eat ini menjadi ate. Sedangkan untuk bentuk ketiga yaitu menjadi eaten. Kemudian ada kata cut yang artinya potong. Bentuk kedua dan ketiga dari cut ini tidak mengalami perubahan ya, tetap sama. Sedangkan untuk get bentuk kedua menjadi got. Dan bentuk ketiga bisa got ataupun bisa juga gotten. Setelah ibu jelaskan pengertian simple past tense dan perbedaan antara regular verb dan irregular verb, selanjutnya ibu akan jelaskan rumus dari kalimat nominal dan verbal. Untuk yang pertama, ibu jelaskan dulu rumus untuk yang nominal. Di sini untuk rumus positifnya, kita menggunakan subject plus to be. To be-nya kita gunakan was atau were. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Sedangkan untuk to be were, kita gunakan untuk subjek you, we, they. Untuk bentuk pada kalimat negatif, kita tinggal tambahkan not setelah to be. Sedangkan untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif, kita letakkan to be pada awal kalimat. Bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Contohnya pada kalimat I was a child. Di sini merupakan kalimat nominal. I sebagai subjek, was sebagai to be, untuk menjadikannya ke dalam bentuk negatif, kita tinggal ubah menjadi I was not a child. Kita tinggal tambahkan not setelah to be. Dan jika diubah ke dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita tinggal meletakkan to be pada awal kalimat. Was I a child?
Selanjutnya untuk rumus yang verbal. Pada rumus verbal, untuk kalimat positif kita gunakan rumus subject plus verb to plus object. Sedangkan untuk kalimat negatif, kita gunakan subject plus did not. Nah, di sini untuk kalimat negatif ini, kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja yang pertama atau verb one. Karena pada rumus yang negatif ini, kita sudah menggunakan kata bantu did, di mana did ini sudah merupakan bentuk kedua dari kata do. Dan untuk rumus interrogatif atau kalimat tanya, did plus subject plus verb one plus object. Jadi, pada bentuk pertanyaan ini, kita juga menggunakan verb atau kata kerja bentuk pertama ya. Contohnya untuk kalimat verbal. They played congklak. Mereka bermain congklak. Sedangkan, jika kita ubah menjadi kalimat bentuk negatif, they did not play congklak. Play-nya kita ubah menjadi bentuk yang pertama. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya, did they play congklak? Apakah mereka bermain congklak? Nah, di sini kita juga menggunakan bentuk kata kerja yang pertama. Untuk materi simple past tense pada kelas 8 ini, kita bisa pelajari mulai dari halaman 142 sampai dengan 144. Pada halaman tersebut, terdapat dialog yang menunjukkan kejadian di masa lampau maupun di masa yang sekarang. Sedangkan pada halaman 146, di sini kita temukan tabel yang berisi kegiatan yang terjadi in the past and now. Jadi, di sini kita bisa membandingkan kegiatan atau kejadian yang terjadi pada masa lampau dan masa sekarang, yang terdapat pada gambar di halaman sebelumnya, yaitu halaman 142 sampai dengan halaman 144. Untuk yang pertama, di sini adalah Dayu. Di sini, Dayu in the past atau pada waktu dulu, she was a baby. Dia adalah seorang bayi. And now, she is an SMP student atau a teenager. Nah, untuk yang di in the past ini merupakan kalimat nominal. Dan yang now merupakan kalimat nominal juga. Tapi yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat simple present tense. Nah, bagi kalian yang lupa apa itu simple present tense, kalian bisa lihat pada dialog di atas ini. Kemudian untuk kalimat yang kedua, she was 3.4 kilograms and now she is 50 kilograms. Dulu dia beratnya 3,4 kilogram. Sedangkan sekarang dia beratnya 50 kg. Nah, dari dua kalimat ini, kalian bisa temukan perbedaannya ya. Untuk to be pada past, kita menggunakan to be was, she was a baby. She was 3.4 kg. Sedangkan untuk yang now, kita menggunakan to be is. Di sini kita menggunakan to be was, karena subjeknya yaitu she, dia perempuan. Kemudian, she was 52 cm and now she is 150 cm tall. Dulu dia tingginya 52 cm, sedangkan sekarang dia tingginya 150 cm. Nah, itu perbandingan Dayu ya, tinggi Dayu pada waktu dulu dan waktu sekarang. Kemudian, she was bald. Bald itu artinya botak, dia botak. She had no hair, dia tidak memiliki rambut. And now, she has long hair. Sekarang, dia memiliki rambut yang panjang. Oke, kita lanjut untuk tabel berikutnya, yaitu Siti and Rani. Nah, di sini mereka pada waktu dulu atau in the past, they were not close friends. Mereka bukan teman dekat. And now, they are best friends. Nah, di sini perbedaannya juga antara to be-nya ya. Kalau yang di bagian in the past itu menggunakan to be were, sedangkan untuk yang now, itu menggunakan to be are. Nah, di sini kita menggunakan to be were karena subjeknya yaitu they, mereka. Ini juga merupakan contoh kalimat yang nominal. Kalimat yang kedua yaitu they did not study together, and now they study together. Nah, pada bagian in the past ini merupakan kalimat negatif ya. They did not study together. Mereka tidak belajar bersama. Sedangkan untuk yang now, itu merupakan kalimat positif. They study together. Mereka belajar bersama-sama. Sekarang kalimat yang ketiga. They never played together.
Mereka tidak pernah bermain bersama. Di sini juga merupakan verb to. And now they play together. Mereka bermain bersama. They cry together too. Mereka juga menangis bersama. Oke, setelah kalian memperhatikan contoh pada tabel tadi, sekarang ayo kita kerjakan untuk gambar selanjutnya. Nah, kita mengidentifikasi kegiatan masa lampau dan masa sekarang pada gambar berikut ini. Di sini dialognya Benny. What are you carrying? Apa yang sedang kamu bawa? They are toy cars. Mereka adalah mobil mainan. I collected them when I was in elementary school. Saya mengoleksinya ketika saya masih di SD. I do not collect toy cars now. Saya tidak mengoleksi mobil mainan sekarang. I'm going to give them to Ucok, my younger cousin. Saya akan berikan mobil mainan kepada Ucok, adik sepupu saya. Nah, pada in the past atau pada kegiatan lampaunya, kita bisa isikan dengan He collected toy cars when he was in elementary school. Dulu, dia suka mengoleksi mobil mainan. Sedangkan, sekarang bagaimana? He does not collect toy cars anymore. Sekarang, dia tidak mengoleksi mobil mainan. Lanjut ke gambar berikutnya, Edo and Dayu. Hey, look, they are playing marbles. It was my favorite game in primary school. Hey, lihat, mereka sedang bermain kelereng. Dulu itu adalah permainan favorit saya di SD. I played marbles every day. Dulu saya bermain kelereng setiap hari. But now I never play marbles anymore. Tapi sekarang saya tidak pernah bermain kelereng lagi. I have so many things to do at home and at school. Saya punya banyak kegiatan di rumah dan di sekolah. Did you play marbles too? Apakah kamu juga bermain kelereng? Yes, I did, but I did not do it very well. Ya, tapi saya tidak begitu pandai bermain kelereng. I always lost the game. Saya selalu kalah dalam permainan. Dan untuk perbandingan kegiatan in the past and now, kita bisa tuliskan, in the past, Edo played marbles every day in primary school. Dulu, Edo bermain kelereng setiap hari di SD. Sedangkan untuk yang now, di masa sekarang, Edo never plays marbles anymore. Untuk pernyataan yang kedua, kita bisa tuliskan playing marbles was Edo's favorite game. Bermain kelereng adalah permainan favoritnya Edo pada waktu dulu. Dan sekarang, Edo has so many things to do at home and at school. Edo banyak kegiatan yang harus dilakukan di rumah maupun di sekolah. Sedangkan Dayu, in the past, Dayu played marbles too. And now, Dayu does not play marbles. Untuk gambar selanjutnya, yaitu antara Edo dan Udin. You did not like math in primary school? Apakah kamu tidak suka matematika di SD? No, I did not like math because the teacher did not explain it clearly. Tidak, saya tidak suka matematika karena guru saya tidak menjelaskannya dengan jelas. But now, it is my favorite subject because Mr. Sihombing explains it clearly. Tapi sekarang itu adalah pelajaran favorit saya karena Pak Sihombing menjelaskannya dengan jelas. Jadi, di sini untuk perbedaannya, in the past, Edo did not like math because the teacher did not explain it clearly. Sedangkan now, math is Edo's favorite subject because Mr. Sihombing explains it clearly. Begitu ya perbedaannya. Gambar berikutnya terjadi di dalam ruang kelas. Gurunya bertanya, "Is Edo here?" Apakah Edo di sini? No, he is sick. He caught the flu yesterday. He walked home when it was raining hard. Tidak, dia sakit. Dia terkena flu kemarin. Dia berjalan pulang saat hujan deras. Nah, di sini yang terjadi di masa lampau atau yang kemarin, in the past, kita bisa tuliskan kejadian Edo caught the flu yesterday. Caught di sini merupakan bentuk verb to dari kata catch. Sedangkan untuk yang now,
kita bisa tuliskan Edo is sick. Sekarang Edo sakit. Nah, untuk yang di past, kalimat yang kedua kita bisa tuliskan he walked home. Dia berjalan pulang when it was raining hard. Walked di sini merupakan bentuk verb to, sedangkan was di sini merupakan to be untuk kalimat simple past tense. Gambar berikutnya ada dua orang anak, yaitu Siti dan Lina. Are you going to eat your lunch now? No, it is my breakfast. Tidak, ini sarapan saya. I did not have breakfast before I went to school this morning. Saya tidak sarapan sebelum saya pergi ke sekolah pagi ini. I woke up at 6 because I went to bed very late last night. Saya bangun jam 6 karena saya tidur larut malam. I did my homework until 10. Saya mengerjakan PR sampai jam 10. Oke, di sini Siti sedang melakukan aktivitas di masa lampau. In the past, yaitu aktivitasnya apa saja? Kita bisa tuliskan di sini, she did not have breakfast before she went to school this morning. Did not have breakfast di sini adalah kalimat simple past tense yang bentuknya negatif. Sedangkan I went to school this morning merupakan kalimat verbal yang positif. Untuk kejadian past berikutnya yaitu I woke up at 6. Saya bangun jam 6. Woke up di sini merupakan verb to dari kata wake up. Bangun artinya. Kemudian untuk kalimat berikutnya, I went to bed very late last night. Ini juga merupakan kalimat verbal, yaitu kata when. Kata when merupakan bentuk verb to dari kata go, yang artinya pergi. Dan kalimat yang terakhir, I did my homework until 10. Saya mengerjakan PR sampai jam 10. Nah, did di sini merupakan verb to dari kata do, artinya mengerjakan atau melakukan. Untuk gambar yang terakhir masih gambar Siti dan Lina, mereka sedang berada di depan halaman sekolah ya. You know, I usually come on time to school. Kamu tahu, saya biasanya datang tepat waktu ke sekolah. But this morning, I got a flat tire. Tapi pagi ini ban saya kempes. Then, I walked with my bike here. Kemudian, saya berjalan dengan sepeda saya di sini. I got here at 6:50. Saya sampai di sini jam 6:50. And the gate was already closed. Dan gerbangnya sudah ditutup. So, here we are, not attending the flag ceremony. Jadi, kita berada di sini, tidak menghadiri upacara bendera. Pada gambar ini, untuk kalimat yang menunjukkan pastnya, yaitu kejadian Siti got a flat tire this morning. Siti mengalami ban kempes pagi ini. Kata got di sini menunjukkan verb to dari kata get. Jadi, ini merupakan kalimat verbal. Sedangkan untuk kalimat berikutnya, she walked with her bike. Dia berjalan dengan sepedanya. Nah, kata walked di sini merupakan verb to dari kata walk, yang artinya berjalan. Kemudian ada kata she got to school at 6:50. Ini juga merupakan kalimat past, yaitu kata got, merupakan verb to dari kata get. Sedangkan untuk yang now, Siti never comes late to school. Siti tidak pernah terlambat ke sekolah. Merupakan kalimat yang now, saat ini. She is not attending the flag ceremony. Dia tidak sedang menghadiri upacara bendera. Bagaimana? Mudah bukan? Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.